Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan sekarang pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di studio, kita saatnya akan menghadirkan guru-guru kita, dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita untuk insya Allah mereka semua guru-guru kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati_news di segmen Jamaah Bertanya. Pertanyaan pertama dari media sosial akan kita berikan kepada Dr. Abbas Mansur. Assalamualaikum guru. Guru, saya mau bertanya bagaimana jika kita menikah dijodohkan oleh orang tua tapi tidak suka pada pasangan kita. Nah, bagaimana cara menyikapi dan menjalaninya? Silahkan Masya guru. Allah. Iya. Ibu-ibu, para pemirsa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilihkan untuk kita jodoh, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya, jadi terlepas dari bagaimana cara dia mendapatkan jodohnya itu, tetapi sangat mungkin atau pasti bahwa itu sudah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Karena tidak ada yang terjadi dengan hidup kita kecuali semuanya sudah merupakan takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan cinta itu adalah persoalan hati. Yang hati itu bolak-baliknya itu cepat. Karena itu kita sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Jadi hati itu cepat bolak-baliknya. Kemarin belum cinta, insya Allah. Ya, hari ini sudah mulai cinta itu bersemai. Mungkin gak itu ibu-ibu? Mungkin. Hari ini belum bersemai, insya Allah. Esok hari sudah mulai bersemai. Jadi suami istri itu ketika sudah diikat oleh ikatan pernikahan, sudah terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dari situlah maka mau tidak mau cinta itu harus dihadirkan. Dan itu sangat mungkin Allah akan membukakan cinta untuk mereka berdua sebagai pasangan suami dan istri itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan agar cinta itu cepat bersemai? Berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Di dalam bahasa Arab boleh jadi seperti ini. Allahumma inni ushiduka bi anni radin anha. Sebutkan namanya. Ya, muntahar ridha wa kamal ridha. Fa'anzil ridwanaka ilaihi atau ilaiha biridha'i bihi au biha. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku ridho kepadanya. Dengan keriduan yang sebenar-benarnya, sepenuh keriduan. Maka turunkanlah keriduanmu kepadanya karena aku ridho kepadanya. Maka insya Allah dengan doa semacam itu, cinta Allah akan segera turunkan di dalam hati mereka berdua. Dan pada akhirnya meskipun tadinya terpaksa, mereka akan menjadi suami dan istri pasangan yang harmonis dan serasi insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Guru, luar biasa. Kalau misalkan tidak dijodohkan tapi berantem mulu, gimana guru? Berantem mulu itu dia harus ada satu pihak yang mengalah. Berantem itu kalau dua-duanya tidak ada yang mengalah. Betul tidak? Betul. Kalau satu itu mengalah, masa dia akan berantem? Berantem dengan siapa? Iya kan? Tidak mungkin berantem dengan orang yang mengalah. Gitu ya.
Maka yang mau mengalah itulah yang melapor kepada Allah, aku ridho kepadanya. Allahu Akbar. Insya Allah, Allah akan menurunkan keriduannya sehingga pasangan itu kembali menjadi orang yang ridho dengan pasangan hidupnya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Jangan berantem mulu ya Bu ya. Bu. Nah kelihatan nih ibu-ibu insya Allah rumah tangganya sakinah semua. Amin. Ada pertanyaan lagi guru dari pemirsa yang ada di studio. Ibu-ibu siap bertanya ibu-ibu? Mana orangnya silahkan. Nah silahkan ibu. Silakan Ibu Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Jatinegara. Saya mau tanya Ustadz, apakah orang murtad dan kembali lagi ke agama semula, misal Islam, apakah Allah akan untuk apa sih? Termasuk masuk kutukan Allah itu kata. Terima Baik. kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuliana ya Bu ya. Monggo Ustadz dijawab guru. Baik ya. Orang muslim keluar dari agamanya, menganut agama yang lain. Kemudian dia kembali ke agamanya yang Betul. asli, yang semula. Apakah itu termasuk menyekutukan Allah? Betul Ustadz. Yang disebut menyekutukan Allah itu adalah meyakini Allah sebagai Tuhannya, tetapi meyakini pula Tuhan yang lain selain Allah. Itu yang disebut dengan perbuatan syirik. Syirik. Itu yang disebut dengan musyrik. Orang yang meyakini Allah tetapi juga meyakini ada Tuhan selain Allah. Karena itu musyrik itu adalah orang yang mendua dalam bab keyakinan. Lawannya adalah orang yang bertauhid, yang meyakini bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia keluar dari agamanya, menganut agama yang lain, kembali lagi ke agama semula. Tergantung, kalau ketika dia mengaku sudah kembali ke agama semula itu, masih meyakini adanya atau kebenaran Tuhan yang pernah dia anut di dalam agama lain itu disebut musyrik. Tapi kalau dia tidak meyakini ketuhanan dari agama yang pernah dianutnya itu dan dia hanya yakin pada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut orang yang bertauhid, orang yang muwahhid. Begitu Ibu Yuliana ya. Baik. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita Dr. Abbas yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial. Sekarang masuk pada pertanyaan untuk Ustazah Syifa. Assalamualaikum Ustazah. Saya dari manusia biasa, apakah Islam mengizinkan nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, dan gigi dibalas gigi? Monggo Ustazah. Terima kasih Ustadz Abe, izin Pak Dr. Abbas, ibu-ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi, boleh nggak mata dibalas dengan mata, tangan dibalas dengan tangan, dan lain sebagainya. Nah ini masuknya dalam pembahasan pembunuhan mungkin ya. Jadi kalau ada orang dia menghilangkan tangan kita, apakah harus dibalas dihilangkan tangannya juga? Kalau di Indonesia kita tidak menerapkan hukum kisos sebagaimana di Arab Saudi ataupun negara Islam yang menggunakan hukum kisos ya, sebagaimana diajarkan dalam Islam itu sendiri. Nah di Indonesia kalau ada pembunuhan maka dihukumnya dengan penjara. Ya bukan dibunuh lagi, seperti itu ada hukumannya berapa tahun penjara, berapa belas tahun. Tetapi beda kalau yang menerapkan hukum kisos memang seperti itu. Kalau mata dibalas dengan mata, andai kata keluarganya tidak redho dan menuntut. Jadi sebenarnya dalam Islam itu membunuh tidak diperbolehkan, haram. Tetapi boleh dalam dua keadaan. Apa dua kondisi ini? Yang pertama kondisi peperangan. Ketika dua kelompok atau dua orang yang sepakat untuk berperang, nah mereka boleh saling bunuh. Nah ketika ada satu yang dibunuh dalam peperangan, yang lain juga membunuh, itu diperbolehkan kalau saling sepakat untuk berperang.
Tetapi kalau salah satu sudah mengalah dan tidak ingin meneruskan perang, maka tidak boleh lagi untuk membalas dengan pembunuhan. Jadi dalam kondisi peperangan itu diperbolehkan. Yang kedua, dalam kondisi menghukum. Ketika ada orang berbuat maksiat atau berbuat dosa yang luar biasa sampai membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, membuat orang lain berpisah dengan keluarganya, maka ini diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi kalau dalam Islam itu ada kisos hukumnya ya Pak Dokter ya. Andai kata keluarganya tidak redho dan gak mau tebusan dari orang yang membunuh, dia bilang saya tuntut saja, saya pengennya anak saya sudah dibunuh, dia juga harus dibunuh. Dia juga hukuman mati, nanti ada algojonya kalau kisos seperti itu. Maka keluarganya redho untuk membunuhnya itu harus terima pelakunya. Andai kata keluarganya memaafkannya, kata keluarganya sudah deh kita jalan damai saja, gak apa-apa. Saya maafin. Tapi dia bayar ganti rugi ya. Oke, itu tidak perlu dibunuh karena keluarganya sudah ridho dan sepakat seperti itu. Jadi dalam perang juga ada syarat-syaratnya, perang untuk membela agama, negara dan harga diri. Bukan hanya perang antar kampung. Ini gara-gara perang antar kampung akhirnya saling bunuh-bunuhan itu haram, tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja kalau dalam dua kondisi tertentu. Tapi kalau tidak dalam dua kondisi ini, maka ini disebutkan dalam Al-Quran, waman qatalan nasa fakannama qatalan nasa jami'an. Siapa orang yang membunuh orang lain atau manusia lain, bukan karena alasan syar'i, bukan karena sebab yang dibolehkan oleh agama, atau juga bukan karena orang tersebut membuat kerusakan dan menghilangkan nyawa orang lain, maka fakannama qatalan nasa jami'a, seperti dia membunuh orang banyak. Masya Allah. Gitu. Nauzubillah min zalik. Maka hati-hati, orang sekarang ngeri, Ustadz, Pak Dokter, marah dikit bunuh. Suami cemburu sama istri, digorok istrinya. Belum lama mohon maaf sekali ada istri di Jawa Timur itu, mohon maaf ya, memotong alat kelamin suami. Itu juga perbuatan-perbuatan yang hampir menghilangkan nyawa. Jadi hati-hati kalau marah, jangan sampai marah kita menghilangkan akal kita. Karena orang kalau sudah hilang akalnya, maka apapun akan dia lakukan termasuk menghilangkan nyawa orang lain ataupun pasangannya sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa atas pertanyaan, atas jawabannya. Insya Allah ini memberikan banyak ilmu buat kita semua. Ada satu pertanyaan lagi dari jamaah Ustazah. Silakan jamaah yang mau bertanya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Jatinegara. Saya mau bertanya Ustazah Syifa, saya punya teman suka joget di aplikasi dan dapat uang dari situ. Apakah uangnya itu haram? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Ibu updating banget ya, penggiat media sosial. Silakan Ustazah. Masya Allah. Jadi sekarang memang banyak sekali ya bentuk aplikasi di handphone kita, di media sosial. Dan banyak sekali memang aplikasi yang mengajarkan anak-anak kita, bukan anak-anak saja tapi ibu-ibu juga banyak. Itu untuk tidak malu lagi menggunakan aplikasi tersebut hingga berjoget-joget. Bagaimana hukumnya? Pertama, kalau aplikasi itu kita gunakan niatnya untuk ibadah, untuk men-share kebaikan, men-share ilmu, mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, maka itu hukumnya diperbolehkan. Jadi bukan salah aplikasinya, tapi siapa yang menggunakan aplikasinya. Ibarat pisau, kita pakai pisau, kalau yang gunain koki hebat, itu jadi makanan enak, betul nggak Bu? Tapi kalau yang gunain pembunuh, hilang nyawa orang lain. Jadi tergantung siapa yang menggunakan tersebut. Sama dengan aplikasi. Kalau dia pakai untuk joget, untuk mohon maaf merangsang syahwat yang bukan mahramnya, yang bukan pasangannya, otomatis jadi berdosa. Bagaimana ketika dia menggunakan aplikasi tersebut dan kemudian menghasilkan uang? Nah kalau dia dapat dengan cara kemaksiatan seperti joget. Joget ini kan bikin orang yang melihat ini kan mohon maaf ya Bu, jadi berdosa. Ya, kadang-kadang bukan salah lakinya, perempuannya. Yang pertama berpakaian tidak sempurna, tidak kafah. Yang kedua gerakannya, tingkah lakunya di aplikasi, di media sosial yang tidak mencerminkan seorang muslimah yang baik, otomatis menimbulkan kemaksiatan.
menimbulkan dosa bagi yang melihatnya. Nah, maka uang yang dia dapat dari hasil membuat dosa tersebut itu otomatis haram. Tidak berkah. Jadi kalau kita nyari rezeki, yang kita cari bukan hanya banyak tapi juga berkah. Ya, apa saja yang membuat berkah rezeki kita? Yang pertama, carilah dari yang halal. Bukan hanya halal secara fisik tapi juga halal kerjaannya, pendapatannya, semua halnya halal. Yang kedua, ketika kita mencari rezeki otomatis harus kita barengin dengan sedekah. Istanzilu rizqa bis sodakoh. Tarik keberkahan rezeki yang kita miliki itu dengan memperbanyak sedekah. Tahajudnya juga, duhanya juga. Jadi kalau misalkan masih ada kerjaan lain yang lebih baik, yang lebih halal, yang lebih berkah, ya udah kita cari aja Bu, nggak apa-apa walaupun ngasilin duit sedikit. Yang tadi saya katakan belum lama kan ini lagi rame kasus orang yang trading-trading itu ditangkap sama polisi. Duitnya banyak nggak Bu? Berapa miliar? Ratusan miliar. Tapi halal atau tidak? Tidak, karena hasil menipu orang lain dan mengambil hak orang lain. Jadi buat apa banyak tapi tidak halal dan tidak berkah buat kita dan keluarga. Lebih baik sedikit tetapi dia berkah dan juga membawa manfaat bagi keluarga kita semua. Wallahu Masya Allah, luar biasa. Tambahan pertanyaan Ustazah, bagaimana mengantisipasi diri kita akan ketergantungan dari media sosial? Mengantisipasi diri kita agar tidak ketergantungan dengan media sosial. Kita harus muhasabah yang pertama. Kita muhasabah, waktu saya ini lebih banyak digunakan untuk media sosial atau hal lainnya ya. Karena kalau kita cuma di depan media sosial, kita cuma jadi penonton. Tapi nggak punya action apa-apa. Coba yang kita lihat di media sosial itu kalau kebaikan ya nggak apa-apa. Kalau keburukan habis waktu kita. Maka cara mengantisipasi agar diri kita tidak edik terhadap media sosial, coba cari kesibukan yang lain. Yang kedua, jangan suka download aplikasi-aplikasi yang membuat kita lalai. Ibu punya Facebook di rumah? Di HP-nya ada? WA ada? Boleh nggak pakai WA? Boleh-boleh aja orang buat komunikasi ya. Tapi yang tidak boleh ketika kita pakai WA, di situ kita gibahin orang lain. Bikin grup gibah. Ibu-ibu gitu ya. Nah ini tidak diperbolehkan gitu. Masya Allah. Jadi cari kesibukan yang lebih manfaat, kita muhasabah diri lagi dan kemudian minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang yang tidak terlalu cinta dunia atau media sosial. Tapi lebih kepada hal-hal lain yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Syifa, terima kasih pula Dr. Abbas Mansur yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada media sosial kita. Bagi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan seputar agama Islam atau seputar sudut pandang agama, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaannya di @cahayahati_news. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami jawab oleh guru-guru kami yang akan nanti menyaksikan kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngapi, Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.